Episode 3 Queen of Tears dimulai dengan kilas balik Hyunwoo memberi Hae-in tur ke kampung halamannya. Dia mencoba menunjukkan padanya bahwa dia mampu menafkahinya ketika dia mengira dia miskin. Adegan dipotong ke masa kini dan terungkap bahwa Hae-in mengenang kenangan ini tepat ketika babi hutan menyerangnya. Untungnya Hyunwoo menembak babi hutan dan menyelamatkan Hae-in. Mereka berjalan kembali ke properti tempat mereka tinggal tetapi Hae-in keseleo pergelangan kakinya dan Hyunwoo membawa gaya putri, sangat mengejutkan keluarga Hong. Di tempat lain, kami menemukan bahwa ketua tidak pergi ke rute berburu yang biasa karena dukun Mo Seol-hee memproyeksikan bahaya baginya. Suchol memberi tahu ibunya dan Seol-hee tentang insiden babi hutan Hae-in dan Seol-hee memberi tahu ketua, mengatakan bahwa dukun itu benar karena Hae-in berada di rute berburu ketua. Kami juga menemukan bahwa Hyunwoo adalah seorang marinir dan dikenal karena kecakapan menembaknya. Bersamaan dengan itu, Hyunwoo memeriksa area di mana Hae-in diserang dan menemukan pagar dikompromikan. Serangan itu tampaknya disengaja dan dia memberitahu kelompok itu saat makan malam. Secara bersamaan, kami menemukan bahwa Yoon Eung-seong bukan warga negara Amerika tetapi sebenarnya diadopsi pada usia 13 tahun. Dia kehilangan orang tua angkatnya sesaat sebelum lulus universitas. Dia saat ini tidak memiliki keluarga. Kami selanjutnya menemukan bahwa ketua juga kehilangan orang tuanya ketika dia berusia 15 tahun. Seorang karyawan membawa anjingnya untuk ditunjukkan kepada ketua dan ketua menawarkan untuk membelinya. Namun, karyawan itu dengan sopan menolak mengatakan anjing itu adalah keluarga. Baik ketua dan Eung-seong tampak tidak senang dengan penolakannya. Eung-seong kemudian menawarkan karyawan 100 juta won untuk membeli anjing dan karyawan, awalnya ragu-ragu, setuju untuk menjualnya. Di tempat lain, Suchol dan istrinya muncul sebagai pasangan yang paling penuh kasih dan waras dalam keluarga Hong. Kami memahami bahwa ayah Chon Da-hye adalah seorang profesor Ivy League. Setelah pertanyaan Suchol tentang bahasa Koreanya yang fasih, dia mengingatkannya bahwa dia hanya diizinkan untuk membaca dan berbicara bahasa Korea di rumah. Dia juga tampak seperti menantu chaebol yang sempurna, bahkan tidak minum alkohol. Namun, ketika Suchol pergi, Da-hye cukup mengejutkan dan tak terduga, berubah 180 derajat, tingkah laku dan bicaranya berubah dan dia menenggak 2 gelas bir sambil frustrasi pada seberapa banyak pembicaraan Suchol. Sementara itu, Hyunwoo takut berada di ruangan yang sama dengan Hae-in. Setelah beberapa kali mencoba, dan dengan dorongan Suchol, dia akhirnya kembali ke kamar. Hae-in membuatnya mandi sebelum tidur dan terganggu oleh betapa tampannya dia, sesuatu yang tidak dia pedulikan di masa lalu, bertanya-tanya apakah penyakitnya semakin padanya. Kemudian, Hae-in mengingatkan Hyunwoo bahwa mereka pernah tidur di tempat tidur tunggal. Dia menyarankan untuk memeluk tetapi menemukan Hyunwoo tidak nyaman, mengabaikannya sebagai lelucon. Keesokan harinya, karyawan meminta Eung-seong untuk mengambil kembali uang itu dan membiarkan mereka memelihara anjing mereka. Eung-sang pasti memiliki semacam sejarah keluarga yang berbatu karena meskipun dia setuju, dia mempertanyakan apakah tidak apa-apa bagi orang liar untuk dibunuh dan bukan hewan peliharaan. Saat ia mengancam untuk menembak anjing itu, Hyunwoo muncul dan menenangkan situasi. Di tempat lain, keluarga Hong memantau rekaman CCTV dari serangan babi hutan dan menemukan seorang pria bertopeng yang tidak dikenal. Ketua mengira putra tertuanya yang ingin membunuhnya. Di tempat lain, pemilik anjing ingat seorang anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan. Anak laki-laki itu mengatakan hal yang sama seperti Eung-sang dan kami menemukan bahwa itu mungkin dia selama ini. Kembali ke Seoul, Eung-sang memberi tahu Hae-in bahwa dia telah membuat janji dengan CEO Hersina. Dia tampaknya memiliki motif tersembunyi. Hae-in memeriksa emailnya dan kecewa menemukan bahwa tidak ada yang siap menyembuhkannya. Di kantor keesokan harinya, dia terus memikirkan Hyunwoo dan mengunjungi dokter dengan gejala empatinya. Dia memulai bantuan medis untuk keluarga karyawan, memungkinkan pengacara di dalam kantor dan mer. Namun, dia pergi setelah dokter tidak dapat membantunya. Sementara itu, Hyunwoo menemani Beom-jun, ayah Hae-in, untuk bertemu kakak laki-lakinya. Kami menemukan bahwa putra tertua mencoba untuk berdamai dengan ayahnya tetapi Mo Seol-hee menghentikannya. Dia lebih lanjut menekankan bahwa bukan dia yang mengatur babi hutan meskipun dia hadir di lokasi perburuan. Namun,
Selhee menyangkal komunikasi dengan kakak Beom Jun. Di tempat lain, Ibu Hae-in meminta Grace Go untuk mengumpulkan informasi tentang Eng Seong. Grace tertangkap mengikuti Eng Sang dan dia memberitahu Eng Seong tentang pemeriksaan latar belakang. Kami juga menemukan bahwa Grace dan Eng Sang mungkin terlibat dalam insiden babi hutan untuk mencabik-cabik Hyun Woo dan Hae-in. Di kampung halaman Hyun Woo, bisnis tinju saudaranya berkurang. Saudara-saudaranya memutuskan untuk membujuk Hae-in untuk tidak menceraikan Hyun Woo dan mereka pergi menemuinya. Setelah bertemu Hae-in di kantor, mereka tidak dapat menyampaikan pesan karena Hae-in memiliki pertemuan penting mengenai Hersina dan dia pergi. Kemudian, saudara perempuan Hyun Woo akhirnya mengirim SMS kepada Hae-in tentang topik perceraian. Hyun Woo mengetahui hal ini dan mencoba memanggil Hae-in yang tidak dapat dihubungi. Sementara itu, Hae-in datang ke pertemuan untuk menemukan bahwa CEO telah pergi untuk menangani masalah keluarga. Dia makan malam dengan Eng Sang, yang menceritakan detail eksklusifnya tentang Hersina dan bagaimana memenangkan hati CEO. Dia juga orang yang diam-diam mematikan ponselnya. Kembali ke rumah, Hyun Woo sedang menunggu Hae-in. Hae-in tiba mabuk bersama dengan Eng Sang. Sudah jelas bahwa Eng Sang mengejar Hae-in dan ingin membuat keretakan di antara keduanya. Ketika dia pergi, Hyun Woo mencari telepon Hae-in untuk menghapus pesan perceraian dari saudara perempuannya. Dia nyaris tidak berhasil mengalihkan perhatiannya dari memeriksa teks dengan memojokkannya. Hae-in, masih dalam keadaan mengigau, bertanya tentang mengapa dia tidak yakin tentang Hyun Woo mencintainya. Episode berakhir saat dia menciumnya.